Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. As'ad Nurul Aziz, unit kerja di SD Negeri Ketanggi 1, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Merupakan calon guru penggerak yang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya masih menganggap jika seorang anak terlahir seperti selembar kertas yang putih bersih, yang belum ditulisi, sehingga pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak dan budi pekerti yang diinginkan. Jika pendidik ingin mengisi dengan hal-hal yang baik, maka anak akan melakukan hal yang baik. Dan sebaliknya, jika pendidik ingin melakukan hal yang tidak baik, maka anak akan melakukan hal yang serupa. Pendidikan anak di sekolah akhirnya memaksa anak untuk mengikuti segala perintah yang diberikan oleh guru, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak guru tanpa memperhatikan karakter dari masing-masing anak. Guru lebih sering melakukan pembelajaran secara konvensional yang tidak memberikan kesempatan pengembangan diri pada anak. Tidak jarang pula tanpa disadari, guru memberikan ancaman atau intimidasi kepada anak dengan cara menghukum anak jika tidak melakukan sesuatu seperti yang diperintahkan. Padahal perintah yang diberikan tersebut tidak sesuai dengan karakteristik anak. Namun ternyata hal tersebut adalah sesuatu yang salah dan harus diperbaiki. Anak yang dilahirkan itu diumpamakan selai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu masih suram. Sehingga pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan makin suram. Pendidik diibaratkan adalah seorang petani yang menanam dan merawat berbagai jenis tanaman. Oleh karena itu, pendidik harus tahu karakteristik dan kebutuhan dari setiap anak didiknya. Pendidik merupakan petani yang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menuntun dan mengarahkan siswanya kepada hal-hal yang baik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak didiknya. Biarkan anak berkembang sesuai dengan potensi dirinya, karena tugas dari seorang pendidik adalah menajamkan potensi-potensi itu sesuai dengan kodrat yang dimiliki anak. Hal-hal yang baik harus diasah dan dilatih secara terus-menerus supaya bisa berkembang, dan hal yang buruk harus dihilangkan sehingga akhirnya tercipta keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pembelajaran secara konvensional sudah tidak lagi relevan digunakan oleh pendidik. Pendidik harus memberikan inovasi-inovasi dalam melakukan pembelajaran, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa yang seluas-luasnya pula. Sebagai bagian dari dunia pendidikan, seorang pendidik harus berani merubah cara pikir dan tindakan kita untuk memberikan perubahan-perubahan pada proses pembelajaran di sekolah. Kita maksimalkan peran sekolah, lingkungan sekolah, sarana dan prasarana sekolah, dan yang lebih penting lagi peran pendidik yang menuntun dan mengarahkan anak didik dengan cara yang pertama, memberi contoh atau teladan.
anak akan meniru apa yang dilihat. Pendidik dapat memberi contoh hal-hal yang baik, tingkah laku, tata krama, sopan santun yang dicontohkan dalam setiap tindakannya. Maka anak didik akan mengikuti apa yang dicontohkan, yang diteladankan oleh bapak ibu gurunya. Yang kedua, melakukan pembiasaan atau pakulinan. Kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang terus-menerus akan memberikan anak terbiasa dengan hal yang baik. Hal yang baik yang dilakukan dengan kegiatan seperti gotong royong, pembiasaan keagamaan, dan pembiasaan yang lainnya. Ini akan memberikan pengalaman yang nyata kepada siswa. Sementara yang ketiga, guru harus bisa memberi pengajaran wulang wuruk. Pendidik juga dapat memberikan pengajaran kepada anak dengan menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa empati, dan toleransi agar keragaman yang ada di sekitar dapat saling terjaga, saling menghormati antar satu dengan yang lainnya. Sedangkan yang keempat, guru dapat memberikan pengalaman lahir dan batin, ngelakoni, ngerosok. Tidak hanya itu, seorang pendidik juga harus bisa memberikan pengalaman kepada anak didiknya. Pengalaman-pengalaman yang baik itu, pengalaman lahir, pengalaman batin. Pengalaman lahir bisa berupa dengan tindakan-tindakan, dan pengalaman batin bisa kita berikan dengan keagamaan. Dengan hal-hal itu, maka kita sudah memberikan kepada anak didik kita, kepada anak-anak yang membutuhkan kemerdekaan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan potensi yang dimilikinya masing-masing. Dengan hal-hal itu, saya yakin anak akan dapat berkembang sesuai dengan potensi yang ada dalam dirinya masing-masing. Demikian refleksi pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.